Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat One Tangsel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini sahabat One Tangsel sedang menyaksikan kegiatan bincang inspiratif bersama saya Yuni Sintiara Tokonsina, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Kegiatan bincang inspiratif ini bertujuan untuk mengeksplor minat dan bakat peserta didik, baik di bidang akademik maupun non-akademik, sebagaimana visi SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila serta berwawasan lingkungan. Serta dengan bincang inspiratif ini diharapkan juga dapat menginspirasi dan menambah wawasan kepada seluruh peserta didik. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya bersama tim Bincang Inspiratif mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Bapak Alwi Sujatna MPD, dan seluruh pihak sekolah yang telah mensupport kegiatan ini. Bincang Inspiratif One Tangsel kali ini dengan tema Ketua OSIS berprestasi di bidang akademik hingga nasional. Bersama narasumber yang sudah hadir hari ini yaitu Adinda Rita Adiliani Zaluhuk kelas 91 yang akan berbagi kepada kita semua terkait pengalamannya menjadi siswa berprestasi dan juga OSIS yang berprestasi. Baiklah, langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu dengan Rita Adiliani Zaluhuk. Halo Rita, apa kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Wih, luar biasa. Nah, sebelumnya pasti sahabat One Tangsel pengen mengetahui lebih dalam siapa sih nama sebenarnya Rita, panggilannya apa, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo sahabat One Tangsel, perkenalkan nama saya Rita Adiliani Zaluku, panggilannya Rita. Saya dari kelas 91. Saya lahir di Bogor 29 Januari 2009 dan saya anak keempat dari 4 bersaudara. Sudah pada tahu semua ya sahabat One Tangsel ya. Nama panggilannya yaitu Rita. Oke, Rita sekarang kelas 9 ya? Iya. Iya, kelas 9? 1. Nah, berarti sudah hampir mau 3 tahun ya nak ya? Betul. Sekolah di SMP 1. Nah, selama 3 tahun ini bagaimana sih pendapat Rita tentang SMPN 1 Tangsel? Jadi pendapat saya mengenai SMPN 1 selama saya bersekolah di sini, yang saya lihat SMP 1 ini nyaman dan juga banyak pepohonan-pepohonan hijau juga yang menambah keindahan yang indah dilihat oleh mata, dan juga yang pasti SMPN 1 Tangsel ini sudah banyak sekali prestasi-prestasinya, baik juga di bidang non-akademik maupun akademik. Untuk di bidang non-akademik juga banyak sekali juara-juara yang diraih oleh siswa-siswi juga di bidang akademik gitu. Oh iya. Nah, sekarang nih kesibukannya Rita apa? Kalau kesibukan saya untuk sekarang ini mungkin lebih banyak belajar mengenai materi-materi di kelas, karena juga kan sudah harus fokus di kelas 9 ini ya Bu ya. Iya. Untuk pembelajaran supaya nanti saat ujian ya memudahkan saya juga. Iya. Kalau untuk belajar, saya belajar setiap harinya. Juga saya kan sebagai ketua OSIS, ada beberapa hal yang saya urus, ada beberapa hal yang saya kerjakan juga di OSIS. Oke, iya karena sudah kelas 9 ya, jadi kesibukannya Iya. belajar dan juga sebentar lagi akan sertijab ya. Betul. Nah, berbicara terkait dengan lebih lanjut, apa sih cita-cita dari Rita dari kecil? Sebenarnya cita-cita saya itu dulu sempat berubah-ubah. Oh, berubah. Dulu sempat mau jadi guru, sempat mau jadi dokter. Terus di SMP ini saya tertarik untuk menjadi dosen. Karena saya juga melihat saat waktu itu COVID, saya melihat kakak saya yang lagi Zoom saat kuliah. Jadi saya melihat dosennya itu mengajar dengan sangat detail. Saya termotivasi lah untuk menjadi dosen karena saya juga memang suka menjelaskan suatu materi.
Wah, mulia sekali ya teman-teman sahabat One Tangsel, cita-citanya yaitu menjadi dosen. Semoga terwujud ya nak ya. Amin. Oke. Makasih, Bu. Nah tadi terkait dengan OSIS. Nah Rita ini sebagai berprestasi juga menjadi ketua OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Nah apa sih alasan Rita untuk mengikuti kegiatan organisasi sekolah ini? Ya, balik lagi, organisasi kan sangat penting, apalagi ke depannya saya akan mengikuti organisasi-organisasi baik di SMA, di saat kuliah nanti. Jadi dengan mengikuti organisasi ini, saya berharap bisa melatih jiwa kepemimpinan saya bisa tahu bagaimana cara berorganisasi, pembagian tugasnya, dan juga di OSIS juga kita bisa mendapat pengalaman-pengalaman, misalnya cara bekerja, dan juga kita juga bisa lebih berani tampil di depan umum gitu, Bu. Jadi OSIS ini yang saya rasakan itu bermanfaat sekali untuk saya, makanya saya juga termotivasi juga untuk berada di OSIS. Oke, nah teman-teman sahabat One Tangsel, ternyata jika kita bersekolah juga tidak hanya berfokus pada pembelajaran, juga bisa aktif ya nak ya dalam Iya, kegiatan betul. OSIS. Salah satunya Rita ini menjadi ketua OSIS dan dapat pengalamannya juga ya nak ya, Iya. yaitu bisa berbicara di depan umum dan juga melatih public speaking yang baik ya nak ya. Betul. Oke, nah ada kendala nggak sih nak sebagai OSIS atau sebagai ketua OSIS di kepemimpinan Rita? Mungkin kendalanya itu pas awal-awal kan saya masih bingung bagaimana cara jadi ketua, dan lama-lama juga saya belajar bagaimana menjadikan semua anggota OSIS sebagai teman saya, sehingga kita juga bisa bekerja sama dengan baik. Dan juga kendalanya mungkin ada beberapa hal, ada event yang mungkin belum berjalan, dan juga kendala dalam saat kita bekerja. Tapi yang membuat kendala itu bisa teratasi itu karena kerjasama saya dengan teman-teman anggota OSIS lainnya. Jadi intinya di awal-awal memang terasa agak sedikit berat karena saya juga baru saat itu jadi ketua OSIS, tapi makin ke sini saya makin terlatih bagaimana jadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bisa menjadikan teman-teman juga merasa nyaman dalam masa kepemimpinan saya, sehingga semua tugas-tugas OSIS bisa terlaksana dengan ringan gitu. Nah, berarti sudah teratasi ya, ada kendala meskipun tapi tetap bisa teratasi dengan baik ya nak ya. Iya. Iya. Nah, Rita ini tidak hanya sebagai menjadi ketua OSIS tapi sangat berprestasi di bidang akademiknya sahabat One Tangsel. Nah, prestasi apa saja nak yang sudah diraih semasa sekolah di SMPN 1 Tangsel ini? Prestasinya mungkin prestasi yang saya mengikuti lomba-lomba ya, Bu. Iya. Saya mengikuti olimpiade dimulai dari saya kelas 7. Jadi kan kelas 7 saat itu masih Covid. Jadi ada di rumah dan saya juga berpikir bagaimana caranya memanfaatkan waktu di rumah untuk hal-hal yang berguna supaya waktu saya di rumah juga tidak terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, semenjak bulan Agustus di 2021, saya termotivasi untuk mengikuti Olimpiade. Yang memotivasi saya saat itu sebelumnya salah satunya adalah guru SD saya, Bu. Jadi dulu guru SD saya terus mendorong saya supaya saya nyoba-nyoba mengikuti Olimpiade karena saat itu lagi banyak-banyaknya Olimpiade, berhubung anak-anak juga masih di rumah belajarnya, jadi diadakan banyak Olimpiade. Oleh karena itu saya saat itu mencoba-coba ikut Olimpiade, dan yang pertama saya ikuti adalah Olimpiade IPA tingkat nasional. Olimpiade IPA itu saya mendapatkan medali perak di awal-awal karena itu baru pertama kali, dan juga prosesnya juga tidak langsung kita lomba langsung dapat medali perak, tapi ada juga babak penyisihannya dari sekitar 500 peserta lebih, 700 peserta lebih, disisihkan lagi yang lanjut ke babak selanjutnya siapa. Jadinya saya lolos sampai babak akhir dan mendapatkan medali perak karena itu juga masih awal-awal, Bu. Jadi belum terlalu menguasai materi juga kan. Iya, medali perak. Kemudian saya lanjutkan
di bulan Oktober. Bulan Oktober. Di Oktober itu saya akhirnya bisa mendapatkan medali emas di bidang IPA. Ya. Nah, ini sahabat Wan Tangsel medalinya. Apalagi nah. Ini medalinya. Jadi ini ada 4 medali emas. Ini ada di bidang IPA dan juga matematika. Jadi setelah tahun 2021, tahun 2022-nya saya mencoba lagi untuk mengikuti di bidang lain. Dan di bulan Maret 2022, itu saya mendapatkan medali emas di bidang matematika. Selain itu, saya juga mencoba di bidang IPS. Dan saya mendapatkan medali perak. Atau di ranking saya, ranking 9. Oke, keren. Seperti itu. Ini juga ada piagamnya, sertifikatnya. Jadi saya mengikuti bukan hanya satu, Bu. Jadi sampai selagi saya bisa ikuti, saya ikuti. Terus. Iya, ini masih ada lagi di rumah, nggak dibawa semua. Iya, teman-teman, sebetulnya banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Rita, baik di online maupun tidak ya, Nak ya. Iya, baik di tingkat sekolah ataupun tingkat nasional, banyak sekali tuh teman-teman sahabat Wan Tangsel, prestasi yang sudah Rita raih selama bersekolah di SMP 1 Tangsel ya. Iya, saya mengikuti. Iya, terima kasih, Bu. Nah, tadi sudah banyak sekali prestasi yang Rita raih. Nah, yang mendorong Rita untuk mengikuti kegiatan Olimpiade ini siapa sih, Nak? Ada yang termotivasi atau apakah Rita ingin membuktikan kepada orang tua atau kepada siapa? Seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya guru SD saya. Guru SD itu mendorong untuk mengikuti Olimpiade, tapi tidak terlepas juga dari dukungan kedua orang tua saya. Orang tua saya juga mendukung selagi hal-halnya itu positif, apalagi sudah pernah meraih juga yang saya pas awal nyoba juga langsung dapat medali perak. Jadi orang tua juga terus mendukung, mau saat itu kalah menang, tapi kalau untuk mencoba terus selagi saya masih bisa, orang tua juga terus mendorong, maksudnya membebaskan saya untuk mengikuti hal-hal positif seperti ini. Selagi saya bisa mengembangkan diri saya juga tidak terlepas dari doa kedua orang tua saya. Ya, betul ya. Namanya kita bersekolah ataupun belajar pasti tidak lupa dukungan dari orang tua. Betul. Ya, Nak ya. Iya. Nah, bagaimana sih cara mengatur Rita untuk belajar atau bagaimana cara Rita belajar supaya bisa mendapatkan banyak sekali prestasi yang diraih? Cara belajar saya seperti belajar. Jadi sebelum besoknya ada mata pelajaran, misalnya besok ada 4 mata pelajaran, saya semalam sebelum hari esok, saya belajar materi di hari besok. Saya buka-buka materinya, sehingga saat pelajaran di kelas, saya juga bisa aktif menjawab. Saya bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, di saat saya itu sudah belajar, jadi materi mungkin terasa mudah bagi saya karena saya sudah belajar. Jadi bukan secara cuma-cuma, karena segala hal itu bisa kita peroleh dengan berusaha dan juga berdoa. Betul sekali. Iya, jadi belajarnya yang pasti juga kita harus memahami materi-materinya. Kalau saya cara belajarnya itu materinya ditulis, habis itu dipahami berdasarkan bahasa saya sendiri. Jadi juga saya bisa pahami dulu saya cari-cari melalui YouTube, melalui buku juga. Gitu. Jadi untuk belajarnya tidak hanya berfokus pada satu sumber saja ya, Nak ya. Jadi mencari informasi di YouTube ataupun media lainnya, Nak ya. Oke. Nah, tadi kegiatan Rita prestasinya banyak, di kegiatan OSIS juga aktif. Bagaimana cara Rita mengatur waktu dari kegiatan belajar dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya? Pasti kegiatan saya kan tidak hanya belajar, ada juga kan kegiatan di OSIS, dan pasti punya kesibukan lainnya yang saya lakukan ya. Saya kerjakan semuanya dengan rileks, saya kerjakan satu persatu, perlahan-perlahan saya utamakan dulu yang kira-kira deadline-nya lebih dekat atau yang lebih penting terlebih dahulu saya kerjakan. Jika punya waktu luang, saya bisa kerjakan yang lain, baik itu belajar, baik itu mengerjakan pekerjaan di OSIS juga, karena kan pekerjaan di OSIS bisa
saya lakukan, misalnya saya membuat suatu ide untuk suatu program kerja, bisa saya sambil ketik di handphone di saat waktu-waktu luang, seperti itu. Jadi belajar di kelas juga tidak terganggu. Oke, jadi mendahulukan yang mana yang prioritas utama ya Nak Iya. ya, betul. Nah tadi sudah belajar, nah ada rasa jenuh nggak sih Nak dalam pembelajaran? Dalam belajar mungkin Rita merasa jenuh atau tidak, atau malah semangat dalam belajar? Saya terus semangat dalam belajar karena saya ingat tujuan saya lagi, saya belajar juga untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya capek, itu juga kalau misalnya saya capek, saya istirahat dulu, saya tenangkan diri dulu. Kalau saya berhenti belajar, ya saya juga yang rugi, saya jadi kesulitan belajar di kelas. Dan juga tambah lagi di kelas, saya kan dari SD, itu SD dari TK deh Bu. Dari TK itu kan udah dapat juara dulu saat TK. Kalau saat SD itu sejak kelas 3 sampai lulus itu saya kan juara 1. Keren. Kemudian juga di saat SMP itu juga saya juara 1 terus. Terus juga kemarin sempat dapat juara umum 1 di kelas 8, di kelas 7 juga sempat dapat juara umum 2. Jadi melihat hasil saya yang seperti itu, di kelas selalu juara 1, dimulai dari SD, TK, sampai sekarang bisa terus berprestasi, saya ingat akan hal-hal itu. Saya dapatkan tidak dengan gratis, tapi dibarengi dengan usaha dan juga doa. Jadi di saat saya mau bermalas-malasan, saya ingat saya nggak akan dapat semua itu lagi kalau saya berhenti di tengah jalan. Jadi saya terus termotivasi untuk terus belajar, karena hasil-hasil prestasi yang saya dapatkan juga selalu didukung oleh orang tua. Di saat saya gagal, juga orang tua saya selalu mendorong saya, mendukung saya bahwa nggak apa-apa untuk saat ini, seperti itu hasilnya, yang penting sudah berusaha. Betul. Seperti Ya. itu. Yang penting sudah berusaha. Nah, tadi sudah kita dengar jawaban dari Rita. Nah, kalau Rita punya keinginan tetapi tidak sesuai ekspektasi gitu, apa yang membangkitkan Rita? Karena hidup ini kan tidak semua harus sesuai apa yang kita inginkan ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya tenangkan diri saya dulu, saya berdoa, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena itu mungkin bukan yang terbaik untuk saya. Jadi saya berusaha ikhlaskan dan cari juga cara lain, atau saya tetap menjalani hidup seperti biasa. Siapa tahu ada keuntungan-keuntungan lain yang bisa saya dapatkan, tapi bukan berdasarkan keinginan saya. Oke, nah jawabannya sangat inspiratif sekali ya teman-teman ya, sahabat One Tangsel. Oke, nah tadi bicara dengan dukungan dari orang tua, gimana perasaan Rita didukung oleh orang tua, kemudian kakak-kakak ya, Rita pasti Iya. ada kakak ya? Iya. Iya, dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Nah, gimana Rita membuktikan atau memberikan kepada kedua orang tua serta kepada kakak-kakak bahwa Rita ini bisa dan berhasil? Gimana caranya? Ya, caranya simple. Jadi apa yang sudah saya raih, misalnya juara kelas, misalnya nilai-nilai saya yang ada yang 100, ada yang 90-an dan lain sebagainya, dan juga hasil olimpiade ini itu sudah sangat membuktikan bahwa saya bisa, bahwa saya sudah meraih semuanya. Namun ini belum sampai titik akhir karena saya juga masih berjuang untuk keberhasilan-keberhasilan selanjutnya. Orang tua juga melihat itu, kakak-kakak juga melihat itu, prestasi-prestasi saya. Mereka semua mendukung saya, mereka semua terus mensupport saya. Mau saya di saat saya gagal, di saat saya berhasil, juga mereka selalu bersama saya. Oke, nah betul sekali ya. Meskipun kita tetap belajar, tetap ada dukungan juga dari keluarga dan Betul. orang tua. Oke, Rita. Nah, tadi kita sudah dengar banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Rita dari TK sampai dengan sekarang. Semoga ini menginspirasi para sahabat One Tangsel. Nah, sebelumnya
ada pertanyaan nih. Nah, dari sahabat-sahabat Wan Tangsel. Nah, siap jawab? Siap. Oke, siap. Yang pertama, dari Danu_21_10. Bagaimana cara Kak Rita menghafal pelajaran dengan baik? Dan Kak Rita kalau ikut Olimpiade pasti harus banyak belajar dari buku pelajaran. Nah, bagaimana caranya? Jadi bagaimana cara Rita untuk menghafal pelajaran? Kata Danu, caranya gimana? Jadi caranya itu saat kelas 7 kan pasti belum semua materi terpelajari kan Bu di SMP. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum saya Olimpiade di hari H itu, saya mencari materinya, mencari materi-materi di SMP itu melalui YouTube. Karena melalui itu juga apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya tulis untuk saya pelajari lagi, karena itu tadi cara saya belajar itu kan ditulis dulu, terus dipahami, baru kalau bisa dihafal, dihafal. Jadi ada beberapa materi yang saya pahami, ada juga yang saya hafalkan. Apa yang bisa saya hafalkan, saya hafalkan. Karena di hari itu juga saat Olimpiade itu kan kameranya on, karena kan berlangsung dalam Zoom. Jadi kameranya itu on, jadi saya juga saat mengerjakan, saya ingat-ingat saja apa yang sudah saya pelajari melalui materi di YouTube. Karena sebelum itu juga kan sudah diberikan bagaimana kisi-kisi soalnya nanti, dan kisi-kisi soal itu ternyata enggak beberapa doang, tapi semua materi SMP ternyata dimasukkan di situ. Jadi saya bekerja apa dengan semampu saya isi dengan semampu saya. Waktu itu juga saat saya mengerjakan juga pasti ada suka dukanya. Ada saat itu mati lampu juga saat mengerjakan. Juga waktu itu jaringannya itu lemot. Jadi jaringannya itu lemot saat saya mengerjakan, tapi puji Tuhan semuanya bisa teratasi sehingga saya juga bisa mengirimkan jawabannya walaupun ada beberapa kendalanya. Iya, tapi Jadi yakin aja. Oke, yakin tuh Danu ya. Oke, yang kedua, cara belajar Kak Rita itu gimana ya? Dan kan Kak Rita ikut banyak kegiatan Olimpiade nih di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Nah, cara nyempetin belajarnya gimana? Kalau malam kan capek. Nah, apakah dipaksa atau tidak? Pertanyaan dari ASPAABDH. Silahkan dijawab Kak Rita. Cara belajar Kak Rita dalam kegiatan Olimpiade dan membagi waktunya tuh seperti apa kalau malam? Iya, kalau cara belajar di Olimpiade seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pahami materinya, kerjakan apa yang kita mampu, semampu kita, dan juga kita juga harus fokus. Yang penting niat untuk mengikuti Olimpiade itu, kita tahu bahwa kita sudah berusaha untuk hasilnya apapun itu, kita serahkan ke Tuhan. Kalau untuk setiap malam, misalnya capek, cara menyempatkan waktu untuk belajar ya saya lihat dulu apakah ada tugas, apakah materi besok ada ulangan. Dan jika saya benar-benar capek, itu juga tidak dipaksakan, juga tidak dipaksa-paksa oleh orang tua kalau misalnya saya capek, karena saya juga berusaha bagaimana belajar tanpa menyiksa diri saya. Jadi kalau misalnya saya lihat materinya kira-kira sudah saya pelajari di hari kemarin atau masih bisa saya pelajari besok, ya saya pas malam itu juga nggak belajar. Namun jika ada tugas yang mungkin belum dikerjakan, ya saya kerjakan dengan semampu saya di malam itu juga. Oleh karena itu juga kalau misalnya ada tugas, itu juga menyadarkan saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga menumpuk di hari itu juga. Jadi ketika saya capek, saya bisa santai karena tugasnya nggak menumpuk, bisa saja udah dikerjakan di hari kemarin. Oke, nah begitu ASPAABDH cara Kak Rita dalam belajar dan menyempatkan waktu belajar ketika di malam hari. Iya. Nah, selanjutnya yang ketiga dari Audrey_Dharma1008. Cara membagi waktunya Kak Rita itu gimana? Ikut organisasi, ikut Olimpiade dan lain sebagainya. Sebenarnya udah dijawab ya. Coba dijawab lebih lanjut lagi. Kalau Olimpiade itu kan saya mengikutinya dari 2021 sampai 2022. Nah, itu kan
saat masih online. Jadi saat itu masih online, belum offline sekolahnya. Jadi alasan kenapa saya juga akhir-akhir ini nggak mengikuti Olimpiade, ya salah satunya karena sudah offline Bu, pembelajaran di kelas, juga sudah banyak kegiatan, dan juga Olimpiade online juga sudah berkurang karena kan sudah offline sekarang. Jadi di online juga sudah berkurang Olimpiadenya. Jadi saat pembelajaran di rumah lebih mudah saya untuk mempelajari tentang Olimpiade karena masih online. Saya di rumah terus, saya bisa menyempatkan waktu untuk belajar. Dan untuk sekarang mungkin pembagian waktu antara organisasi dan juga pembelajaran di kelas. Seperti tadi, organisasi itu saya kan nggak sendiri, pasti ada anggota yang lain. Jadi apa yang saya kerjakan. Kan saya ini sebagai ketua OSIS juga bisa meminta bantuan kepada teman saya untuk memegang dulu tugas ini jika saya benar-benar nggak sempat. Namun jika saya sempat, saya sempatkan. Kalau untuk belajar, antara belajar dan juga organisasi, ya saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Untuk di belajar juga saya pelajari apa yang bisa saya mampu. Intinya jangan semua dibawa beban, enjoy aja. Apalagi pulang sekolah bisa sempat dulu istirahat. Kalau nyampe rumah malamnya bisa belajar. Kalau saya itu mulai dari setengah 7 sampai pernah jam 10 malam. Itu juga mengerjakan tugas-tugas, juga kan nggak selamanya hari-hari saya dipenuhi dengan tugas OSIS. Pasti kan ada kalanya tugas OSIS ini udah selesai. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada tugas OSIS, saya belajar. Kalau ada tugas OSIS, ya bisa saya bagi saja dulu. Seperti yang sudah saya bilang, saya prioritaskan dulu mana yang harus dikumpulkan lebih cepat. Iya, banyak ya. Mana yang harus didahulukan ya, Nak ya. Betul. Oke, terakhir nih pertanyaannya yaitu apa kelebihan dan kekurangan Kak Rita dan bagaimana cara Kak Rita untuk mengatasi kekurangan Kak Rita? Kan setiap manusia pasti punya kekurangannya ya, Nak ya. Nah, gimana cara Rita untuk mengatasi diri Rita sendiri? Kalau kekurangan saya, kan saat kemarin COVID juga di rumah. Dan saya itu lebih memfokuskan diri untuk mengasah otak, untuk di bidang akademik. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan berbasis akademik. Saya juga fokus belajar. Jadi saya tidak terlalu mengembangkan diri di bidang non-akademik seperti olahraga. Jadi kalau kecuali saat COVID kemarin juga saya coba untuk mengisi waktu luang saya dengan bermain bulu tangkis, juga jogging gitu pagi sore. Itu salah satunya yang bisa saya lakukan. Kalau untuk di bidang non akademik, yang bidang olahraga saya kurang kembangkan di situ karena saya fokus di akademiknya. Kalau untuk cara mengatasi kekurangan, ya saya lakukan saja apa yang bisa saya lakukan. Misalnya di bidang olahraga, saya bisa mencoba untuk mengembangkan diri saya juga di bidang olahraga. Sebenarnya saya bisa berlatih, karena kan nggak ada yang nggak bisa kalau kita udah berusaha. Jadi saya terus berlatih saja untuk di bidang olahraga ini. Cuman untuk saat ini memang kurang mengembangkan diri di bidang olahraga. Kalau untuk kelebihannya, salah satunya di bidang akademik tadi. Kemudian juga public speaking, itu juga saya cukup kuasai. Saya juga di sekolah akhir-akhir ini menjadi MC di acara-acara. Dan juga karena itu juga dari dulu sudah dibiasakan oleh mama saya untuk tampil di depan umum, untuk berani tampil. Karena kunci bisa public speaking itu di depan umum itu karena ada keberanian. Dan yang pasti harus menguasai materi juga, mengetahui apa yang mau kita sampaikan. Mungkin di awal-awal grogi, tapi lama-kelamaan itu kita akan terbiasa dan menganggap ini adalah situasi biasa kalau kita sering berlatih. Yang penting ada kemauan, ada usaha untuk mau maju, untuk mau mengembangkan diri kita, apalagi seperti public speaking ini, karena sangat dibutuhkan juga public speaking kan ke depannya, Bu. Karena kita dihadapkan dengan organisasi gitu. Nah, sahabat Tangsel, ternyata
Rita ini tidak hanya berprestasi di akademiknya, tapi juga sedang melatih dan mengembangkan dirinya ya nak ya di bidang non akademik maupun juga di dalam kegiatan public speakingnya. Nah, perlu Wan Tangsel ketahui Rita juga sudah sering ya nak ya menjadi MC di kegiatan-kegiatan sekolah SMP 1 Tangsel. Nah, perasaannya gimana Rita? Menjadi MC awalnya gimana? Deg-degan kah atau ada perasaan grogi? Nah, iya, waktu awal-awal jadi MC itu ada groginya juga karena biasanya saya public speakingnya itu di saat pembelajaran di kelas itu kan saya presentasi, saya senang dengan presentasi karena saya bisa menyampaikan apa yang saya pahami, saya bisa berani menyampaikan argumen saya di depan semuanya. Dulu juga sering tampil di depan umum, misalnya di acara-acara tertentu. Namun kan jadi MC beda lagi, kita harus menguasai panggung, kita juga harus tahu apa yang mau saya sampaikan, bagaimana membuat penontonnya juga nggak jenuh. Itu pasti awal-awalnya ada pikiran grogi, takut salah ngomong, tapi ya lama-kelamaan udah terbiasa karena terlatih. Ya, jadi sering berlatih, berbicara, terus juga berlatih menguasai panggung juga. Jadi lama-kelamaan enjoy ya nak ya dalam kegiatan atau dalam MC kegiatan acara. Nah, tips untuk anak-anak yang lain ingin memiliki prestasi di bidang akademik seperti Rita, bagaimana tipsnya? Kan pasti adik-adik kelas ataupun teman-teman pasti sangat mengagumi Rita karena banyak sekali prestasi akademik yang sudah diraih oleh Rita di olimpiade-olimpiade sains maupun matematika. Nah, tipsnya seperti apa disampaikan kepada sahabat Wan Tangsel? Tips untuk berprestasi di bidang akademik itu jangan pernah takut untuk mencoba. Mungkin setiap orang memang punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin ada yang kurang di bidang akademik, ada yang kurang di bidang non-akademik. Namun kita sekolah ini justru untuk melatih apa yang bisa kita lakukan. Intinya jangan berfokus di satu bidang saja. Selagi masih bisa mengembangkan diri, ya kita kembangkan diri kita. Misalnya kita sudah tahu, misalnya kita berprestasi di bidang non-akademik, tapi nggak ada salahnya juga nyoba di bidang akademik. Kalau kita juga merasa minder dengan teman-teman kita, itu jangan sampai kita minder. Justru jadikanlah keberhasilan orang lain sebagai motivasi bagi diri kita. Oh, saya harus seperti ini, saya harus lebih dari ini. Karena itu salah satu cara untuk memaknai hidup dengan positif. Kita terus berusaha, dibarengi juga dengan doa, kita jangan menyerah. Mungkin awal-awalnya belum berhasil, bukan gagal, karena kita belum sampai garis finish, kita masih dalam proses. Dalam proses itu pasti ada beberapa kendala, tapi tergantung niat kita bagaimana, kita mau usaha nggak, kita mau benar-benar berhasil nggak, karena apa yang saya raih, itu bukan saya raih dengan cuma-cuma, dan yang pasti dengan usaha dan juga doa, ada naik turunnya, ada perjuangannya. Intinya konsisten, kembali lagi ke niat awal kita mau berhasil, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita lihat orang lain itu ya sebagai motivasi bagi diri kita juga untuk kita berkembang, untuk kita mengevaluasi diri kita terus berprestasi, kita lakukan apa yang kita bisa, gitu. Nah, itu dia tipsnya, sahabat Wan Tangsel bisa dicoba dan kata-kata motivasinya juga. Nah, harapan ke depan untuk SMP 1 Tangsel dari Rita apa? Ya, semoga SMP 1 Tangsel ini semakin maju dengan prestasi-prestasinya seimbang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Murid siswa-siswinya juga bisa seimbang antara yang berprestasi di bidang akademik, non-akademik, bisa berprestasi di kelas, bisa berprestasi melalui lomba-lomba, karena itu juga kan mengharumkan nama SMP 1 jika kita mengikuti lomba-lomba atau olimpiade-olimpiade. Oke, terakhir nih kata motivasi yang untuk membangkitkan semangat Rita apa? Membangkitkan semangat saya. Kata motivasinya. Untuk diri saya. Iya. Saya ingat lagi tujuan awal saya ingat lagi apa akibatnya kalau saya tidak berusaha, karena prestasi yang sudah saya raih itu juga bisa saya lihat, saya bersyukur, namun saya belum puas dengan semua itu, karena masih ada lagi harapan-harapan ke depannya. Saya mau masuk ke SMA favorit, ke kampus yang favorit juga, dan pekerjaan yang
dan mendapat pekerjaan yang saya inginkan, itu juga kan bukan dengan bermalas-malasan, tapi dengan usaha untuk terus belajar dan juga motivasi yang membangunkan diri saya. Ya, saya ingat niat tujuan awal saya mau belajar ini untuk apa. Saya kalau tidak belajar itu bisa merugikan diri saya sendiri. Tapi kalau saya belajar, saya bisa meraih apa yang sudah saya raih, bahkan lebih daripada itu. Intinya jangan bermalas-malasan. Oke, intinya teman-teman sahabat One Tangsel, jika ingin berprestasi, ingin meraih apa yang diinginkan, jangan bermalas-malasan. Berusaha dan juga berdoa. Nah, itu dia kata-kata motivasi dari Rita. Oke, sebelum kita tutup, ada cenderamata yang disponsori oleh Ibu Tri Mariati, guru SMPN 1 Kota Tangerang Selatan. Cendeраmatanya, iya, ini dia cenderamata dari Ibu Tri diwakilkan oleh saya. Silahkan diterima, Terima Rita. kasih, Bu. Iya. Oke. Nah, semoga cenderamata yang diberikan oleh Ibu Tri ini bermanfaat untuk Rita ya. Amin, terima kasih. Nah, sahabat One Tangsel, itulah bincang inspiratif One Tangsel dengan tema Ketua OSIS berprestasi di bidang akademik hingga nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa yang sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Kegiatan ini kerjasama dari SMPN 1 Kota Tangerang Selatan, BK One Tangsel, OSIS SMPN 1 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih kepada pengelola perpustakaan yang telah memberikan tempat untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga sahabat One Tangsel dimanapun kalian berada. Jangan lupa nonton dan subscribe YouTube One Tangsel dan nantikan bincang inspiratif selanjutnya. Terus saksikan bincang inspiratif One Tangsel karena akan menghadirkan inspirasi-inspirasi dari peserta didik SMPN 1 Kota Tangerang Selatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rita. Terima kasih juga Ibu. Semoga sukses ya. Amin. Dadah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah.